warahmatullahi wabarakatuh. Di video demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah dari jenjang yang berbeda, yaitu SMK dan juga SD, mengenai bagaimana cara mereka mengambil keputusan ketika dihadapi suatu permasalahan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Selamat menyaksikan. Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bu. Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk saya dapat belajar lah dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin di sekolah mengenai ini Bu, pengambilan keputusan ketika ada permasalahan di sekolah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu mengenai pengambilan keputusan. Nah, kan di sekolah itu pasti banyak Ibu menemui kasus-kasus permasalahan baik siswa atau guru. Ada juga permasalahan dilema etika atau rujukan moral, ada juga sekedar dilema gitu Bu. Ada dua kebaikan gitu ya Bu ya, ketika jika ibu mengambil keputusan A nanti kasihan misalnya, tapi di sisi lain harus adil. Nah, itu kan jadi dilema. Nah, bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan tersebut? Apakah masuk ke dilema etika atau rujukan moral? Kasus yang pernah Ibu temuin di sini. Iya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ade atau Ibu yang ingin saling bertukar pikiran, kita sharing aja di sini ya. Alhamdulillah beberapa tahun ini Ibu dapat kepercayaan untuk memimpin sekolah. Memang pada zaman sekarang krisis etika, moral ataupun situasi hal yang kadang-kadang susah dicegah itu memang terjadi. Tapi pada dasarnya di sekolah kami diterapkan sebuah pembiasaan, terutama penegakan disiplin. Disiplin yang berkaitan dengan pembiasaan anak dengan mematuhi peraturan yang sudah ada di sekolah. Dan hal itu sebelum dilaksanakan tentu adanya kesepakatan bersama atau pembuatan tata tertib yang dapat disepakati oleh guru dan siswa. Adapun hal-hal etika di sini memang sebuah dilema. Kadang-kadang guru menginginkan hal ini tidak terjadi baik, tapi di sisi lain ingin memberi hukuman. Tapi di sisi lain karena sekarang kan sudah ada bahwa pengajuan hak asasi anak, jadi penegakan itu terasa bukan terhalangi, ragu-ragu. Ketika kita memberikan sebuah hukuman, ditakutkannya ada pihak orang tua atau hal pihak lain tak menerima. Akhirnya kami disepakati segala sesuatu itu dapat dibicarakan melalui pendisiplinan dari pembiasaan. Kita terapkan kepada guru-guru, adakan pendekatan dengan ada konsultasi dulu dengan teman sejawat, dengan kami pihak sekolah, kemudian pendekatan kepada anak, mengapa anak itu melakukan hal yang di luar atau hal-hal yang kurang, yang salah lah, bukan bermoral dalam pelanggaran etika. Alhamdulillah sekolah kami belum pernah terjadi hal-hal yang sangat bagaimana sampai berhubungan dengan pihak-pihak lain. Selama ini alhamdulillah sekolah kami baik-baik saja. Kebetulan dulu-dulu sih pernah ada rasa khawatir karena kita sekolah berdampingan dengan SMP berkaitan dengan etika, bullying, kekerasan pada anak itu sudah kami cegah. Maksudnya selain penegakan disiplin dan pembiasaan pembentukan karakter, kami berusaha berkolaborasi dengan pihak SMP dan meminta izin bahwa ada sekat, bukan sekat, maksudnya batas-batas tertentu agar area sekolah aman dari lingkungan. Makanya di benteng SMP tidak bisa masuk ke SD dalam artian tidak boleh masuk melalui jalan lain, boleh masuk ke SD melalui pintu gerbang. Jadi hal-hal yang sangat prinsip kita dapat bicarakan bersama, kita carikan solusi, adakan pendekatan, terutama kita ke siswa
baru kepada orang tua setelah kita rapatkan atau kita bicarakan bersama. Itu mungkin Neng yang Bu ya. Berarti ya kasus yang tadi Ibu bicarakan yang ada apa? Yang dilema tadi Iya. berarti dilema etika Ibu Iya, tidak dilema pernah ada etika, kasus. iya. Ibu dilanjut ya Ibu Iya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama di kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama baik atau sama-sama benar gitu. Jadi bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya gitu? Iya, siap. Dalam pengambilan keputusan memang kadang-kadang dilemanya karena kita mempunyai perasaan. Di sisi lain penegakan aturan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan. Tapi di balik rasa kasihan itu ada rasa tanggung jawab untuk menegakkan disiplin. Jadi mau tidak mau hukuman di sana kami tidak terlalu menekan anak, tapi secara bukan tersembunyi lah pendekatan anak ya. itu dibawa, kita tidak menjudge bahwa anak itu salah. Di tempat lain atau di suasana waktu yang lain anak diajak berbicara, kemudian setelah kita mengetahui anak itu ada alasan melakukan hal-hal yang dianggap melanggar etika, diluruskan, dibetulkan bahwa menurut aturan di sekolah hal itu kurang baik. Selanjutnya nanti kami bicarakan lagi dengan guru-guru bahwa penegakan dilema pasti mengedepankan disiplin aturan yang berlaku di sekolah. Jadi gitu. Berarti nyambung Bu ke pertanyaan berikutnya, langkah-langkahnya berarti melakukan pendekatan, terus diskusi dan kolaborasi dengan guru. Setelah itu baru disesuaikan dengan aturan gitu ya Bu. Iya. Oke, nah terus Ibu kalau selama ini dalam mengatasi permasalahan di sini hal apa Ibu yang menurut Ibu ini kasus kayak gini efektif dilakukan dengan cara seperti ini, ada nggak Bu? Iya, memang kadang-kadang hal itu ada saja setiap hari atau hari-hari tertentu ada saja yang dianggap melanggar etika. Contoh, anak menangis di kelas tidak bisa dihentikan karena apa? Merasa ada haknya dia diambil oleh temannya sampai kan hal itu pasti mengganggu pelajaran. Tapi karena ada pendekatan serta adanya diskusi, kita mencari jalan keluar, tapi tidak menekan anak pada saat waktu itu saja. Jadi dilerai dulu atau diambil, dibawa ke tempat lain. Oke, berarti pendekatannya yang saya tangkap yang terdepan adalah pendekatan. Kalau tantangannya apa Ibu? Ketika mengambil keputusan pasti Ibu sangat dilema ya Ibu, karena berhubungan dengan orang tua. Tantangannya adalah di sisi lain sekolah menegakkan keinginan disiplin, tapi disesuaikan dengan situasi kondisi keadaan siswa. Tantangannya kadang-kadang di sini orang tua, respon orang tua yang merasa bahwa mungkin menganggap mereka anaknya yang terperdaya, padahal dalam hal-hal di sekolah belum tentu anak yang baik baik atau anak yang galak juga baik atau tidak benar. Nah itu yang memberikan tantangan kadang-kadang obsesi dari orang tua. Makanya pendekatan, kembali lagi ke pendekatan bahwa kita harus dekat dengan mereka. Paguyuban di sana ada ya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang perlu disampaikan secara prinsip oleh sekolah melalui pendekatan dengan orang tua. Kalau penanganan kasusnya Ibu apakah langsung di tempat? Mungkin kalau kasus yang melerai perkelahian kayak gitu langsung ya atau ada jadwal? Di tempat biasanya langsung. Kita respect, tidak membiarkan anak berontak atau barbar, gimana kita ambil, kita lerai dengan baik-baik, kita bawa ke suatu tempat atau ada ruangan khusus yang biasa untuk bukan menangani kasus lah, membuat mereda anak itu mengerti bahwa hal yang terjadi itu salah atau kurang baik. Oke, gitu. Ada nggak Bu faktor lain mungkin atau seseorang yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan gitu Bu yang siap? Biasanya sebelum kepada yang lain, setelah kami berdiskusi, biasanya kan kami mempunyai komite, kami mempunyai pengawas bina. Selanjutnya baru melalui beliau mungkin bisa dilanjutkan ke
tingkat atas melalui Pak Korwil atau siapapun, tapi kita laksanakan secara by step, bertahap, jadi tidak melangkahi. Dan kita cegah jangan sampai langsung berhubungan dengan yang berwajib. Sebab apa yang terjadi di sekolah bukan kriminal, tapi hal-hal yang pembentukan karakter yang perlu dipahami dan ditangani oleh guru beserta stakeholder yang ada di sekolah. Nah, ini Bu pertanyaan terakhir ya. Dari semua Ibu udah sampaikan atau mungkin permasalahan yang Ibu temui, pembelajaran apa Ibu yang berbekas mungkin yang bisa Ibu petik itu dari semua hal itu? Belajar dari pengalaman, tentu kemarin ada hal-hal terjadi, kita itu ada khawatir kepercayaan masyarakat berkurang atau hal-hal orang lain maklum. Sekarang kan ada terjadi sesuatu di sekolah, orang yang tidak berkepentingan hadir dan membantu, tapi efeknya lain. Nah, mungkin untuk mencegah hal-hal itu, kami berusaha kompak, semua guru saling mengerti dan memahami pendekatan kepada anak, luas bahwa kita mendidik, membimbing dengan perasaan, dengan rasa ikhlas bahwa anak itu karakternya beda-beda, bagaimana menanganinya, pendekatannya. Selalu kita tekankan bahwa di dalam pembiasaan dan pembentukan karakter, di dalam jiwa guru harus ada rasa ikhlas dan kesadaran bahwa itu hal yang penting. Demikian mungkin. Oke Ibu, luar biasa sekali ya. Banyak sekali Ibu pembelajaran yang saya dapat karena kan saya di SMK ya Bu ya. Ketika ngobrol, oh iya ya ternyata di jenjang SD berbeda lagi gitu permasalahannya. Nah ini jadi pembelajaran juga buat saya. Jadi terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi sharing pengalaman Ibu. Semoga saya bisa menerapkan hal-hal baik yang udah Ibu lakukan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu, sehat selalu. Mungkin sekian wawancaranya. Amin, terima kasih sama-sama juga, sukses selalu untuk pekerjaan atau PR-PR selanjutnya. Semoga berhasil. Terima kasih Ibu. Siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak udah mau meluangkan waktu untuk saya, untuk memberikan kesempatan lah untuk saya menambah ilmu, terutama mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin gitu di lingkungan sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Yang pertama ini, kan di sekolah itu pasti ya Pak ada kasus-kasus ya Pak yang sering ditemui. Nah, bagaimana nih Pak Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Pak. Jadi dilema etika itu ketika bisa kalau kita memilih pilihan A, kasihan ke anaknya gitu, jadi diberi kesempatan. Tapi di sisi lain ada anak yang cemburu, nah itu kan jadi dilema. Nah, bagaimana? Ya sih sebetulnya untuk di sekolah ya sekolah kita pribadi lah, maksudnya yang kebetulan Bapak pimpin untuk pengambilan keputusan yang menyangkut masalah etika tata krama gitu kan, sebetulnya kita bukan masalah dilemanya sih gitu kan, tapi kita terapkan ada yang disebutnya bobot Bu. Nah, jadi kan ada yang istilahnya masalah etika itu ringan gitu kan, ada yang masalah etika sedang, dan ada masalah etika yang ini emang udah berat dan emang mesti ditindaklanjuti dengan apa kan gitu kan. Tapi sejauh ini untuk masa pengambilan keputusan sih kita lebih lihat skala prioritasnya kali gitu kan. Ya kita identifikasi masalah, terus pemecahannya apa, dan misalkan untuk solusi kan misalkan ada dua kata Ibu itu ya, alternatif. Ya mungkin kita lebih melihat satu, bukan masalah keberpihakannya gitu kan, tapi masalah manfaat berkepanjangannya gitu. Jadi skala prioritasnya, oh ini kalau ini manfaatnya satu, lebih banyak manfaatnya, bukan untuk anaknya, orang tuanya atau apa gitu kan. Kalau ini, oh ini mah cuma buat anaknya aja, tapi orang tuanya nggak kesentuh atau gitu. Jadi istilahnya lebih ke skala prioritas gitu kan. Jadi, kalau kasus Pak kan dilema etika itu kalau yang saya alami apa di sini tuh kemarin itu mengenai pembayaran Pak yang PAT itu. Nah, ketika ada siswa yang tidak mampu, diperbolehkan ujian, tetapi ada juga yang tidak mampu tapi membayar gitu Pak. Jadi kan dilema gitu Pak.
apakah kita teh harus mengizinkan yang tidak mampu gitu Pak, tapi mengikuti ujian, tapi di sisi lain pasti ada anak yang merasa tidak adil. Mungkin gini ya, kita juga lihat satu pribadi anaknya sendiri gitu kan. Jadi sekolah ngasih keringanan, misalkan sama-sama anak ya bukan tidak mampu ekonomi pas-pasan gitu. Tapi mungkin kita juga tetap ketika kita membebaskan gitu kan biaya untuk anak tersebut, kebetulan gitu kan kita juga ada dasarnya Bu gitu kan. Jadi sebelum anak itu kita udah ngobrol dengan orang tuanya atau apa-apanya. Nah kebetulan untuk anak yang ya mungkin ya anggap pas-pasan lah gitu atau ekonominya pas atau menengah ke bawah gitu kan, kebetulan anaknya ya mau mengusahakan dan bisa gitu kan. Nah kalau untuk anak yang satu lagi kita juga emang udah ada, bukan ada aturan, tapi kita udah mapping ke orang tuanya, kita sedang ngobrol langsung dan emang benar ya kalau kita sebut tuh ya bahasa mereka tuh gini, jangankan Pak buat biaya gitu kan, kita buat sehari-hari gini-gini. Ya kita juga nggak sekonyong-konyong. Ini udah nggak apa-apa, enggak, tapi emang ada dasarnya satu, dan juga kita juga tahu status ekonominya gimana gitu kan. Jadi kita gini Bu, untuk sekolah ini emang kita dasarnya gitu kan ya mungkin kita cerita sedikit lah gitu kan, yang punya yayasan gitu kan emang mendirikan sekolah ini salah satu tujuan utamanya gitu kan ya namanya yayasan kan non profit lah gitu kan, salah satunya gitu kan. Jadi lebih pingin istilahnya mengangkat angka pendidikan sekitar gitu kan. Ada kasus lain nggak Pak yang Bapak sudah lewati gitu selama ini, ada nggak? Enggak, pas baru masuk anak baru gitu kan. Ya. Ya kan anak baru lah gitu. Ya yang saya alami gitu kan, makanya saya nggak langsung ngambil sikap sebelum 1 semester itu gitu kan. Nah, misalkan ini dari segi kerajinan anak tuh. Kadang istilahnya tiap minggu ada yang nggak hadir gitu kan, meskipun nggak itu. Tapi kalau kita lihat gitu kan, kan kita emang menerapkan 3 hari nggak hadir gitu kan, kita wajib ke mau wali kelas atau siapa gitu kan, kita visitasilah ke rumahnya, kita tanya atau apa. Dan ternyata gitu kan, kalau kita pengen itu sih gitu, jadi enggak semua, kita jangan memponis semua anak tuh males ini, enggak sih. Ya, betul. Semuanya ada gini, ada banyak anak yang istilahnya maaf dalam tanda kutip dia tuh males, satu di hubungan dia dengan keluarganya, kedua ya mungkin ekonomi juga gitu kan. Misalkan ekonomi gini Bu, mereka tuh merasa minder, aduh orang lain udah gini kita belum gitu kan. Nah justru hal-hal yang kayak gitu emang dilematis buat kita, tapi alhamdulillah emang kita ya tiap tahun masalahnya begitu gitu kan. Jadi tetap untuk prinsip kita mah jadi tetap skala prioritas yang kata saya tadi pertama, satu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah untuk berat ya mungkin mereka nggak cocok di sekolah kita gitu atau gimana gitu, untuk etika ya gitu kan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut berarti bagaimana kan awalnya? Satu tetap identifikasi masalah. Kedua apa, kita komunikasi dengan orang tuanya gitu kan, gimana istilahnya perilaku anak, psikologis anak gimana. Dan kebanyakan kalau yang saya alami gitu kan, kebanyakan mereka tuh nggak murni nakal, satu ada yang istilahnya pengen cari perhatian dari orang tua. Kalau ini Pak, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif? Jadi Bapak kan sudah menangani kasus itu ya Pak. Nah, efektifnya itu bagaimana Pak sampai si anak itu mulai sekolah lagi? Nah, yang paling efektif yang saya rasakan sebetulnya ya komunikasi kita dengan orang tua gitu kan. Ketika anak ada dikit-sedikit itu kita kasih laporan orang tua, perkembangan anaknya gitu kan, gini-gini. Misalkan satu dari grup misalkan paguyuban atau apa. Kedua grup khusus wali kelas, dan ditekankan semua istilah wali kelas punya akses ke orang tuanya. Itu yang lebih bagus sih gitu kan. Ya selama ini yang kita terapkan alhamdulillah sih efektif gitu kan. Kita mau launching istilahnya absen biometrik itu. Apa itu dasarnya? Tetap yang tadi yang kata Ibu itu pencegahan dini gitu. Jadi pencegahan dini gini, ketika anak masuk terus ngetep ada pemberantasan ke orang tua, nyaman kan orang tua gitu kan. Kalau nggak ada tanda tanya. Jadi pencegahan dini gitu kan. Sebenarnya kita juga berangkat, kita bikin aplikasi itu emang berangkat dari istilahnya riset kita selama tahun-tahun ke belakang. Oh ini gini. Jadi lebih ke pencegahan dini gitu kan. Ini Pak, ada nggak seseorang atau
faktor yang mempermudah atau membantu Bapak gitu untuk menangani kasus tersebut? Ya mungkin kita cipitas semuanya lah gitu, dari mulai kepala sekolah, dewan guru, TU, dan anak itu sendiri. Dan kedua mungkin warga sekitar. Nah warga sekitar ini kan bukan masyarakat aja, ada tokoh masyarakatnya, ada pemerintahan desanya gitu kan, ada yang nah. Insya Allah kalau kita emang berperan aktif, mereka juga mendukung gitu. Terakhir nih Bapak, Ya. dari semua yang tadi udah dijelaskan Ya. atau mungkin pengalaman Bapak, pembelajaran apa sih Pak yang jadi mungkin terbuka gitu, oh ternyata dari kasus ini Bapak dapat pembelajaran apa Pak? Pembelajaran yang Bapak dapat? Komunikasi, Bu. Oh, Jadi tetap yang paling penting komunikasi kita gitu kan. Apapun istilahnya, mau itu masalah, mau itu program, tetap semuanya komunikasi gitu kan. Makanya ya mungkin Ibu yang merasain gitu kan. Kita kan jalur komunikasinya sekecil apapun tetap komunikasikan gitu. dulu, iya. Makanya semua hal kita tekankan, satu komunikasi, kedua silaturahmi gitu kan. Gitu. Ya lagi Bapak saya ucapkan terima kasih, nambah lagi pengetahuan buat saya. Mungkin sekian Bapak ya wawancaranya. Iya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin, sama Ibu juga Selalu sama. mendapatkan manfaat gitu. Amin. Ya Bapak mungkin sekian. Mangga ini. Setelah melakukan wawancara terhadap kedua kepala sekolah tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran mengenai bagaimana cara mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan hal yang menarik yang muncul dari wawancara saya, yaitu ternyata keduanya itu sangat mengutamakan kepercayaan dari masyarakat ataupun orang tua murid terhadap sekolah. Nah, namun terdapat perbedaan nih ketika saya mewawancarai, karena kebetulan saya mewawancarai kepala sekolah dari jenjang yang berbeda, yaitu SD dan SMK. Untuk jenjang SD, mereka sangat mengutamakan pendekatan ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka harus kompak gitu, karena dengan pendekatan tersebut, permasalahan tersebut bisa teratasi tanpa harus orang tersebar gitu ke orang lain. Dan untuk jenjang SMK sangat mengutamakan komunikasi, terutama komunikasi dengan orang tua dan juga warga di sekitar. Kemudian dari hasil wawancara tersebut, kedua kepala sekolah sama-sama menggunakan paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan dan juga jangka panjang melawan jangka pendek. Kemudian menggunakan proses berpikir berdasarkan hasil akhir dan juga rasa peduli. Walaupun belum sepenuhnya menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, hasil analisa saya sih dari 9 langkah tersebut sudah terintegrasi ke dalam proses ketika beliau-beliau ini mengambil keputusan dalam penyelesaian permasalahan mereka. Sekian hasil wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.